Halo sobat, pada video kali ini kita akan bahas tentang pencatatan aset tetap sumber daya alam dan aset tetap tidak berwujud. Sebelum ke video pembahasannya, silakan like and subscribe untuk mendukung channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi untuk melihat video-video terbaru di channel ini. Halo sobat, pengertian aset tetap sumber daya alam adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui, yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan. Yang termasuk ke dalam aktiva ini adalah hasil-hasil tambang dan hasil-hasil hutan. Perlu kita ketahui, di Indonesia ada beberapa perusahaan yang mengolah sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijual, baik itu di dalam negeri atau ke luar negeri. Contoh perusahaannya antara lain, yang pertama Krakatau Steel, yang kedua PT Pertamina, yang ketiga PT Freeport, dan yang keempat PT Semen Gresik. Perlu kita ketahui juga sobat, aset produktif yang berumur panjang mempunyai dua karakteristik, yaitu secara fisik berkurang karena operasional dan aset tersebut tidak dapat diganti. Pada aset tetap sumber daya alam perlu menghitung harga perolehannya. Pengertian harga perolehan suatu sumber daya alam adalah harga tunai atau harga pasar aset yang diserahkan atau diperoleh tergantung mana yang lebih rendah untuk mendapatkan sumber daya alam dan menyiapkannya sesuai dengan maksud pemilikan aset tersebut. Terdapat dua pendekatan mengenai penentuan harga perolehan sumber daya alam, yaitu yang pertama, pendekatan harga perolehan penuh. Dalam pendekatan ini, harga perolehan dihitung dengan mengkapitalisasi seluruh biaya eksplorasi, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Kemudian, harga perolehan tersebut akan dihapus secara bertahap menjadi biaya selama masa produktif yang berhasil. Yang kedua, pendekatan usaha berhasil. Pada pendekatan ini, muncul akibat adanya pendapat para ahli yang menyarankan agar hanya pengeluaran eksplorasi untuk sumber yang berhasil saja yang dikapitalisasi. Artinya, apabila dalam 50 kali penggalian sumur terdapat satu sumber yang berhasil, maka satu buah sumber yang berhasil dihitung sebagai harga perolehannya. Pada aset tetap sumber daya alam, perlu dilakukan depresi pada aset tersebut. Kira-kira apa ya depresi itu? Depresi dalam ilmu akuntansi ialah alokasi biaya yang diperoleh dari sumber-sumber alam selama periode pemanfaatan sumber tersebut. Depresi sendiri merupakan kata lain penyusutan yang terjadi pada suatu benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperbarui. Perhitungan besarnya depresi berdasarkan atas harga perolehan sumber alam, banyaknya cadangan ataupun kandungan sumber alam tersebut, serta jumlah yang telah dieksploitasi selama periode tertentu. Dalam perhitungan depresi, terdapat berbagai faktor yang mengaruhi perhitungannya. Yang pertama, biaya akuisisi, yang kedua, biaya eksplorasi, yang ketiga, biaya pengembangan, yang keempat, biaya restorasi. Dalam menghitung biaya depresi, terdapat rumus yang digunakan. Pertama, cari dahulu biaya depresi persatuan dengan rumus total harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah satuan hasil. Selanjutnya, setelah mengetahui biaya depresi persatuan, lalu mencari biaya depresi dengan rumus biaya depresi persatuan dikali jumlah satuan ditambang dan dijual. Nah, ketemu deh sobat biaya depresinya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak punya bentuk fisik. Aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan biasanya memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, didapat atau dibeli dari pihak lain atau dikembangkan oleh perusahaan sendiri. Yang kedua, memberikan hak-hak istimewa kepada perusahaan. Yang ketiga, memberikan manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Yang keempat, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Pada aset tidak berwujud, terdapat berbagai macam jenis aset tidak berwujud yang perlu kita ketahui. Yang pertama, goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik,
letak yang strategis, manajer yang baik, dan sebagainya. Contoh goodwill adalah PT Unilever. PT Unilever telah didirikan puluhan tahun di Indonesia yang memiliki nilai jual di atas dari nilai buku. Yang kedua, hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau satu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Contohnya, PT Tesla yang menemukan mobil listrik. Yang ketiga, hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Contohnya, lagu, novel, buku, dan puisi. Yang keempat, merek dagang. Merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan pada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Contohnya, PT Unilever menggunakan lambang EU sebagai lambang perusahaannya. Yang kelima, franchise. Franchise adalah hak tunggal yang diperoleh dari suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Contohnya, usaha ayam yang membuka cabang di berbagai daerah dengan cara franchise. Selanjutnya, harga perolehan dan amortisasi aset tidak berwujud. Berdasarkan PSAK nomor 19 paragraf 27 revisi 2009, biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari yang pertama, harga beli, termasuk biaya masuk impor, dan pajak yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurang diskon dan rabat. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Dalam PSAK nomor 19 revisi 2009 dinyatakan bahwa jumlah yang dapat diamortisasikan dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Masa manfaat aset tidak berwujud dapat ditentukan oleh suatu entitas, yaitu manfaat terbatas ataupun masa manfaat yang tidak terbatas. Amortisasi dimulai dihitung saat aset tidak berwujud siap digunakan. Kira-kira apa itu amortisasi? Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusun suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Kira-kira apa ya bedanya depresiasi, depresi, dan amortisasi? Jika tahu, silakan komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video pembahasannya. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk melihat video-video terbaru di channel ini.